Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 9. Hari ini, Chen Xiang tidak segera mematangkan ramuan itu. Dia pergi ke alun-alun besar di tengah villa keluarga Shen pagi-pagi sekali, karena hari ini adalah hari ketika posisi patriark diselesaikan, dan keluarga Shen tidak memiliki patriark selama lebih dari 3 bulan, menyebabkan keluarga Shen menjadi sedikit kacau. Di sebuah alun-alun besar yang diaspal dengan batu bata di villa keluarga Shen, berdiri anak-anak penting dari seluruh keluarga Shen, jumlah mereka sekitar 300, dan mereka semua adalah anak-anak elit dari keluarga Shen. Anggota keluarga Shen mengepung alun-alun, meninggalkan ruang besar di tengah, di mana berdiri 5 pria parubaya, salah satunya adalah Shen Tianhu. Chen Xiang juga dikelilingi oleh kerumunan, menyaksikan kegembiraan, dan bila perlu, dia akan keluar untuk membantu ayahnya bersaing memperebutkan posisi patriark. Seorang pria parubaya dengan alis tebal, mata besar dan rambut beruban berkata sambil mencibir, Shen Tianhu, tahukah kamu bahwa ada syarat yang sangat penting untuk menjadi kepala keluarga Shen? Nama pria parubaya ini adalah Shen Haohai, dia adalah komandan dari cabang keluarga Shen yang relatif kuat, dia lebih tua dari Shen Tianhu, dan kekuatannya berada di tingkat ke-7 dari alam bela diri fana. Tingkat kekuatan ini tidak buruk bagi keluarga Shen, jadi menurutnya dia memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga Shen. Dalam hal senioritas, Chen Xiang masih perlu memanggilnya paman. Shen Tianhu memelototi Shen Haohai dengan marah, dan berkata dengan dingin, tentu saja saya tahu bahwa kerabat patriark pasti memiliki potensi yang baik, jangan sampai patriark menyalahgunakan banyak sumber daya publik dan menyia-nyiakannya untuk kerabatnya. Ibu Chen Xiang sudah lama meninggal, dan Chen Xiang belum pernah melihatnya sejak dia berakal sehat, dan kerabat Chen Tianhu hanyalah Chen Xiang. Haha, anakmu tidak memiliki pembuluh darah spiritual. Jika kamu menjadi patriark, kamu pasti akan menggunakan banyak pil berharga untuknya. Kamu telah membeli obat mujarab di mana-mana selama bertahun-tahun ini, bukan hanya untuk membantu anakmu membantunya. Naik, tapi semua orang tahu latar belakangnya. Shen Haohai tertawa dan berkata, semua orang tahu bahwa dia adalah sampah yang tidak akan pernah bangun. Shen Tianhu secara alami tahu bahwa putranya luar biasa di antara teman-temannya, dia hanya ingin menyembunyikan kekuatannya, tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan yang luar biasa, jika tidak maka akan menimbulkan masalah. Putraku dapat melepaskan api energi sejati. Dia memiliki potensi alkimia, beraninya kamu mengatakan dia tidak berguna. Para tetua keluarga Shen mungkin tidak berpikir begitu, Chen Tianhu mencibir. Pada saat ini, semua orang mulai membicarakannya, dan fakta bahwa Master Pavilion Lingdan ditolak sebagai magang telah menyebar ke seluruh Crouching Tiger City. Meskipun Chen Xiang tidak memiliki pembuluh darah spiritual, tetapi jika dia memiliki api energi sejati, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang alkemis. Shen Haohai mendengus dingin, tapi dia menolak master dari Pavilion Alkimia. Tanpa master, dia tidak bisa menjadi seorang alkemis. Pada saat ini, suara tenang dan mantap Chen Xiang datang, saya sudah bisa memperbaiki pil tempering tubuh tingkat rendah. Mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang tercengang sejenak, tetapi Shen Haohai tertawa keras, Huangko kecil, bisakah kamu memperbaiki obat pada usia 16 tahun? Jangan berpikir bahwa beberapa kata besar dapat membantu ayahmu memenangkan posisi patriark. Juga, jika kamu berbohong di depan orang tuamu, kamu akan dihukum berat. Apakah kamu pikir kamu jenius dari keluarga Yao? Keluarga Yao adalah keluarga ramuan. Itu memiliki fondasi yang kuat. Chen Xiang keluar dari kerumunan, dengan mata jernih dan wajah tenang, dia mengeluarkan tungku pil, memandang Shen Haohai dengan mencibir, dan berkata, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Saya telah menyempurnakan tungku untuk memadamkan tubuh dan, bagaimana kalau kau bersujud padaku di depan umum dan meminta maaf? Shen Haohai tidak bisa tertawa lagi, dan semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Chen Xiang begitu sombong, mengucapkan kata-kata seperti itu. Shen Haohai sangat marah karena seorang junior bertindak lancang di depannya. Chen Tianhu mendukung tindakan Chen Xiang, dia tahu bahwa waktunya telah tiba bagi putranya untuk merasa bangga. Wajah Shen Haohai penuh amarah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang baru saja kamu katakan? Saat berbicara, gelombang energi sejati menyelimuti Chen Xiang, tetapi dihamburkan oleh Chen Tianhu. Chen Xiang menatap Shen Haohai dengan kedua matanya, meninggikan suaranya dan berkata, saya ingin berjudi dengan Anda.
Jika saya dapat memperbaiki tungku dari pil tubuh pendingin, Anda akan bersujud kepada saya di depan umum dan meminta maaf. Chen Xiang mengulanginya dengan wajah serius, sama sekali tidak terlihat seperti lelucon, dan nada itu juga penuh kesombongan. Tidak banyak remaja di keluarga Shen yang bisa menghadapi orang tua mereka seperti ini. Shen Haohai gemetar karena marah, melihat tatapan serius Chen Xiang. Dia tidak berani langsung setuju, dan beberapa orang di sekitar juga menunggu jawabannya. Chen Xiang menatap Shen Haohai, dan melanjutkan, kamu memfitnah saya sebagai pemborosan yang tidak berguna di depan umum. Sekarang saya ingin membuktikan diri, dan pada saat yang sama meminta Anda untuk meminta maaf kepada saya. Sebagai seorang senior, jangan berani-berani untuk bertaruh. Shen Haohai berharap dia bisa menamparkan Chen Xiang sampai mati dengan satu telapak tangan, tetapi dia tidak berani. Lagi pula, itu adalah masalah yang sangat serius untuk membunuh anak-anak kecil dari klannya. Seorang lelaki tua berkata, karena ini masalahnya, Shen Haohai, Anda bisa berjudi dengannya, tetapi kau tahu dan permintaan maaf akan dihindari. Itu hanya kata-kata marah seorang anak. Nah, jika dia bisa memperbaiki sekumpulan pil, Shen Haohai, kamu akan baik-baik saja. Jika kamu kalah, beri dia kompensasi yang sesuai. Saya setuju, jika putra saya kalah, saya tidak akan lagi bersaing untuk posisi patriark. Kata Chen Tianhu, lalu mengangguk ke arah Chen Xiang. Semua orang gempar lagi, Shen Tianhu benar-benar mengeluarkan taruhan sebesar itu. Shen Haohai mendengus, ini taruhan, jika saya kalah, saya akan memberinya darah Millennium Ganoderma Lucidum yang baru saja saya dapatkan. Darah Millennium Ganoderma Lucidum. Semua orang langsung berteriak, itu adalah Ganoderma darah yang telah tumbuh selama ribuan tahun, itu adalah ramuan kelas rendah misterius yang sangat mahal. Chen Xiang, mulailah alkimia sekarang. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Pria tua itu bertanya, dia adalah seorang penatua dari keluarga Shen dan memiliki prestise tertentu. Menurut pemahaman semua orang, dibutuhkan setidaknya setengah hari untuk memurnikan pil tingkat rendah yang fana, dan yang tercepat membutuhkan 2 atau 3 jam, apalagi seorang bocah lelaki berusia 16 tahun. Segera, tidak perlu membuang waktu semua orang. Sambil berbicara, Chen Xiang duduk bersila, dan tetua serta Shen Haohai juga datang untuk memeriksa tungku alkimia untuk mencegah Chen Xiang berbuat curang. Tungku alkimia inferior, sepertinya kamu sangat miskin, Chen Tianhu. Shen Haohai mencibir, semua orang tahu bahwa uang Chen Tianhu dihabiskan untuk Chen Xiang. Chen Xiang mengeluarkan bahan dari tas penyimpanan, menyortirnya, memeriksanya, dan kemudian melepaskan api energi sejati untuk menghangatkan tungku alkimia sebelum memasukkan bahan ke dalamnya. Gerakannya sangat terampil. Dan api ki sejati juga sedikit mengejutkan semua orang, meskipun banyak orang dapat melepaskan api saat menyerang melalui latihan beberapa seni bela diri, api tersebut hanya dapat dilepaskan saat menyerang. Dalam waktu normal, seseorang tidak dapat mengendalikannya dengan bebas seperti Chen Xiang, kecuali seseorang mempraktikkan beberapa keterampilan pengendalian tembakan, tetapi keterampilan itu sangat langka dan sulit untuk dipraktikkan. Tungku alkimia telah dituangkan ke dalam api oleh Chen Xiang, dan pada saat ini, jejak aroma obat tercium dari tungku alkimia. 1 jam berlalu, dan semua orang melihat Chen Xiang dengan mata tertutup tiba-tiba mengerutkan kening, dan sekilas, mereka tahu bahwa itu adalah saat kritis, dan Shen Haohai juga berkeringat, dia khawatir dia akan kehilangan darah berusia 1000 tahun. Ganoderma. Semua orang melihat kabut keluar dari tungku alkimia, dan Chen Xiang juga membuka matanya, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia berdiri dan berkata, tolong periksa. Apa? Itu selesai dalam 1 jam. Semua orang bertanya. Yang pertama lewat adalah yang lebih tua. Meskipun dia tidak bisa membuat alkimia, dia juga tahu proses alkimia, dia baru saja mengamati Chen Xiang dengan cermat, dan tahu bahwa Chen Xiang memiliki dasar tertentu untuk alkimia. Meskipun dia tidak tahu situasi di tungku alkimia, dia melakukannya dapat dirasakan bahwa panas yang dilepaskan oleh tungku alkimia berubah, dan perubahannya sangat halus. Membuka tutup tungku alkimia, semua orang segera mencium aroma obat yang samar, yang memang merupakan aroma obat yang mereka kenal, dan mereka dapat menyaksikan proses pemurnian dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka melihat sesepuh mengeluarkan 5 seputih salju pil, mereka semua kaget mau tidak mau berseru.